Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita dari Nabi Yesaya, dan Yesaya ini diutus Tuhan melayani di tengah-tengah umat kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan raja-raja seperti Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Karena Yesaya ini juga sendiri kemungkinan dia itu orang bangsawan Yehuda. Itulah sebabnya gampang sekali dia bisa berjumpa dengan para raja dan dia bisa berbicara dengan mereka tentang firman Tuhan. Karena memang dari kedudukannya sedikit tinggi gitu ya, jadi bisa. Tapi walaupun Yesaya itu adalah bangsawan, namun kalau dia tampil kapan dan di mana saja dia sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Dan menyampaikan apa adanya kepada para raja. Walaupun raja itu besar dan berkuasa, dia tidak boleh sombong dalam berbicara, dalam menentukan satu keputusan, tapi harus tunduk kepada perintah dan amanat dari Tuhan. Sayangnya karena umat Yehuda itu enggan untuk mendengar suara dan perintah Tuhan. Ada kesombongan. Maka sikap-sikap mereka dikritik pedas oleh Nabi Yesaya. Dengan mengatakan, kalau kalian umat kerajaan Yehuda tidak melakukan perintah Tuhan, maka kalian akan hancur berantakan. Ada kerajaan yang berkuasa, kerajaan besar Asyur. Kerajaan itu sangat hebat. Kekuatan militernya sangat luar biasa. Sehingga banyak kerajaan lain sangat takut kepada kerajaan Asyur itu. Rakyat Yehuda juga memahami bagaimana Asyur itu memperlakukan musuh-musuh mereka secara kejam. Dan merasa takut kalau lihat kerajaan Asyur. Karena persenjataan mereka hebat, luar biasa. Tapi saudara-saudara, bukan saja kerajaan Asyur itu ditakuti sendirian. Tapi juga ada bangsa-bangsa lain yang ditakuti, antara lain bangsa Edom. Yang turut terkait dengan ketegangan antara Asyur dan Yehuda. Sejak dulu Edom dan Yehuda itu tidak pernah bersahabat. Edom itu kemungkinan anak cucu dari Esau. Karena Esau dengan Yakub itu bersaudara, tapi Esau yang tertua. Tapi hak tertua, hak kesulungan itu direbut oleh Yakub. Sehingga marah besar Esau dan mencoba untuk membunuh Yakub. Nah saudara-saudara, Edom dan Yehuda tidak pernah bersahabat. Edom itu merasa senang melihat musuh-musuh mereka berada di bawah ancaman Asyur.
Bahkan lebih dari itu, bangsa Edom membuat kerjasama dengan Asyur kalau boleh, guna merebut sejumlah daerah di bagian selatan dari kerajaan Yehuda. Perilaku Edom ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan merancangkan hukumannya untuk Edom. Inilah yang menjadi fokus pemberitaan di dalam Yesaya 34 yang kita renungkan dalam kebaktian di pagi hari ini. Sekarang langkah-langkah apa yang Tuhan tempuh untuk mau menumbangkan Edom? Langkah-langkah yang Tuhan tempuh yaitu bahwa semua bangsa itu dipanggil untuk dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun pola pikir agamanya itu berbeda-beda, budaya berbeda, tapi Tuhan panggil sini semua. Walaupun berbeda-beda, tapi dengarlah apa yang mau saya katakan. Sebab Tuhan marah besar bagi bangsa-bangsa yang menindas kehidupan umatnya di Yehuda dan akan hancur untuk melindungi umatnya. Bahkan tentara langit, ilah-ilah dari manapun, dewa-dewa dari manapun akan dikalahkan. Bangsa Edom yang berperilaku jahat dihancurkan dan dibunuh. Kenapa Tuhan lakukan semuanya itu? Karena bangsa Edom itu telah menindas umat Allah di Sion. Sion itu sebutan lain untuk Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda. Jadi Tuhan ingin memperlihatkan keadilannya, kasih-Nya di hadapan segala bangsa. Dengan tidak mau membicarakan dan membiarkan penindasan dan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak mau. Kenapa Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap bangsa Edom? Jawabnya karena bangsa Edom itu telah memanfaatkan memanfaatkan kelemahan Yehuda karena tekanan Asyur yang merebut wilayah-wilayah di bagian selatan Yehuda dan dipandang oleh Tuhan sebagai kejahatan besar. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak ingin manusia terus berbuat jahat, menyiksa sesama seperti Edom yang tidak peduli dengan penderitaan Yehuda. Nah, ketika kerajaan Edom berbuat jahat kepada Yehuda, maka Tuhan menjadi marah. Tuhan bertindak untuk menghukum mereka. Apakah tindakan Tuhan ini berarti Tuhan tidak mengasihi bangsa Edom? Tidak. Tuhan tidak mau tutup mata atas kejahatan mereka. Tuhan akan hancurkan Edom karena mereka tidak peduli dengan sesama dan menekankan sesama. Makanya Tuhan marah. Reaksi Tuhan itu begitu. Dan ini yang Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Melalui firman Tuhan di pagi ini, Tuhan ingin bicara melalui Nabi Yesaya.
Dalam Yesaya 34 tadi bahwa marilah jangan membenci orang. Marilah kita membangun kepedulian kita kepada sesama. Kepedulian berarti kita menyebarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada sesama. Kapan dan di mana saja. Bulan ini adalah bulan Pelkes. Pelayanan dan kesaksian. Berarti kita harus bersaksi dan melayani saudara-saudara seiman kita. Atau saudara-saudara lain. Terutama saudara-saudara seiman di pusat-pusat pos-pos Pelkes. Tuhan ingin kita memberikan perhatian kepada orang lain. Jangan sombong, jangan menindas sesama. Itu yang Tuhan tidak mau. Seperti Asyur dan Edom. Kalau kepedulian kepada sesama berarti kita menyebarkan kasih Tuhan. Bahwa Allah yang kita percayai dalam Kristus adalah Allah yang Maha Kasih. Yang menyayangi kita. Pos-pos Pelkes di wilayah-wilayah terkecil harus kita beri perhatian. Karena mereka juga mempunyai berbagai kebutuhan. Ada oma-oma mereka, opa-opa mereka, lansia, anak-anak asuh. Siapa lagi yang mau tolong mereka? Kalau bukan kita sebagai sesama anak-anak tebusan Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap sesama, pos-pos Pelkes, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita, maka Tuhan akan memperlakukan kita nanti seperti bangsa Edom. Tuhan ingin supaya kita itu hidup, demonstrasikan dong kasih Allah. Jangan terlalu angkuh dengan melihat saya kerajaan besar. Saya punya sarana-sarana peperangan yang luar biasa. Saya tidak mau tahu dengan sesama. Tidak boleh. Tuhan ingin kita memberikan perhatian. Saudara dan saya di bulan Pelkes ini dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Untuk membangun rasa peduli kita kepada sesama. Mengasihi sesama. Menolong mereka. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Yang tidak dilakukan oleh bangsa Edom. Sombong. Angkuh. Tidak mau tahu. Apa gunanya kita tampil di dunia ini kalau tidak memberikan perhatian kepada sesama? Tuhan ingin kita melakukan yang baik kepada sesama. Tuhan tidak ingin kita menjauh dari Dia. Jangan tampilkan diri kita seperti orang sombong. Tidak mau tahu tentang Tuhan lalu bikin ya sesuka-sukanya. Saya teringat, mungkin saya sudah pernah kemukakan bintang film terkenal Marilyn Monroe. Nah, itu tahun 60-an waktu kita masih kecil kita tahu itu Marilyn Monroe itu bintang film cantik hebat sekali. Tapi dalam kecantikan dan kehebatan dia akhirnya bilang, saya tidak mau tahu tentang Kristus. Saya tidak perlu Kristus. Kurang ajar banget itu. Dia rasa artis terkenal. Persis dia bilang begitu. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Itulah. Kalau kita memperlihatkan kesombongan kita. Siapa yang dapat apa dari kesombongan kita itu? Untuk apa? Dipuji orang? Kita ini ingin supaya hidup kita ini Tuhan puji, Tuhan angkat, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Jangan perlihatkan diri kita sebagai orang-orang yang hebat. Lalu melupakan Tuhan.
Ini yang dilupakan oleh kerajaan Edom. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan tidak mau sikap-sikap sombong. Itu juga ada, saudara tahu, kapal terbesar di dunia yang pertama, Titanic Indonesianya. Pemilik kapal ini bilang, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Karena kapal hebat. Konyol banget ini, ucapan-ucapan sombong seperti ini. Beberapa saat kemudian, Titanic tenggelam. Bukan main, dan bukan main-main. Kalau kita ungkapkan kesombongan-kesombongan dan bertindak dalam hidup kita seperti itu, cepat atau lambat Tuhan akan menghukum kita. Saudara kenal Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India. Dia bilang, andai kata orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, beriman, dan melakukan kehendak Kristus yang penuh kasih itu, maka cepat atau lambat orang India nanti akan bertelut di bawah kaki Yesus. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin supaya hidup kita yang cuma satu kali perjalanannya ini, do the best. Lakukanlah yang terbaik. Jangan sombong, jangan angkuh. Nanti jadi seperti kerajaan Asyur, Edom. Tidak ada manfaatnya apa-apa, cepat atau lambat akan dihancurkan Tuhan. Bukan karena Tuhan benci. Tuhan menghukum supaya terjadi perubahan. Tuhan ingin supaya hidup ini menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok nanti harus lebih baik dari hari ini. Itu yang maunya Tuhan. Supaya hidup saudara dan saya yang cuma satu kali ini bermakna buat Tuhan. Kita menjadi berkat buat Tuhan. Orang lain menjadi bahagia karena kehadiran kita. Dan melalui kita pun nama Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan ingin supaya tinggalkan sikap kerajaan Asyur dan Edom. Lakukanlah yang terbaik seperti yang Kristus lakukan. Berbuat baik untuk sesama. Berbuat baik untuk saudara-saudara seiman kita. Antara lain di pelkes-pelkes di pedalaman. Tolong mereka. Mereka juga perlu pertolongan dari kita. Sebab cepat atau lambat Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menjadikan kita sebagai alat yang kecil di tangan Tuhan yang besar itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejauh mana kita hidup dalam persaudaraan kita, saling mengasihi. Seperti saya cerita tadi, keluarga yang terpanjang usia di dunia diketemukan di Samudra Pasifik, di Kepulauan Kanari. Apa rahasia mereka panjang umur? Anak mereka, keluarga itu punya 12 anak. Mereka tidak pernah marah-marah. Selalu gembira. Selalu berdoa dan selalu bernyanyi. Itu sikap mereka yang pertama. Sikap yang kedua yaitu mereka mengatur pola makan mereka. Makan buah dan sayur. Sikap yang ketiga yaitu mereka makan daging, hanya daging ikan yang berasal dari laut dalam. Yang komposisi omega 3 itu besar. Jadi makan ikan laut dalam. Lalu yang terakhir itu memang semprotan-semprotan gas kendaraan bermotor hampir tidak ada di samudra itu. Sehingga mereka hidup sehat. Tapi para ahli bilang yang buat mereka sehat kuat yaitu mereka tidak pernah marah-marah. Hati selalu gembira, selalu berdoa, dan selalu bernyanyi. Sehingga mereka tampil beda dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga waktu mereka keluar rumah, semua orang pada bertepuk tangan. Adik mereka yang paling bungsu sekarang berusia 90 tahun. Kakak-kakaknya sudah ratusan, sudah 100 ke atas.
Itu hebatnya kalau kita tampil, membawa penampilan dengan posisi yang bagus, yang secara rohani menurut Tuhan bagus sekali. Tapi dari segi medis juga, dokter-dokter bilang memang tidak boleh marah-marah. Untuk apa? Harus kembali tampil dengan sukacita, selalu ketawa, selalu gembira. Sebab inilah yang Tuhan minta. Juga dalam pelayanan dan kesaksian, kita harus tampil beda, berperilaku yang baik, selalu dekat dengan Tuhan, berbicara yang baik dan semuanya. Maka hanya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan kita akan diberkati oleh Tuhan sampai anak cucu kita. Amin.